Ya, oke guys, balik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Jumat 25 November, 24 November 2023 ya. IHSG dalam posisi hari ini tuh ya naik ya. Oke, masih bertahan di 7.000 guys, sudah 2 hari. Kabar gembira. Oke, sekarang gue pengen bahas saham panen sekuritas simulasi ya. Kalau lu 20 tahun investasi di saham panen sekuritas dari tahun 2003 sampai 2023, lu return berapa sih ya? Oke. Ya, ceritanya si John tahun 2003 dia punya RP 50 JT guys ya, RP 50 JT dan dia beli saham panen sekuritas yang saat itu ada di harga 90 dan dividennya dia dapat 555.000 lembar ya. Dan dia bagikan dividen 20 saat itu ya si John dapat cash 11 juta ya karena yieldnya gede banget saat itu di harga segitu dia dapat 22% ya saat itu. Di 2004 ya harga panen sekuritas ada di 110 ya posisi John. Dia bisa serok 120, 123.456 nih, cantik banget namanya. 123.000 ya, 123.000 lembar ya. Oke. Jadi posisi dia sekarang ada 679.000 lembar ya. Dan tahun 2004 dia bagikan RP 29 dividen dan si John dapat cash 19 juta. Sehingga dia bisa serok 179.000 lembar. Tahun 2005 ya, si Pans ada di posisi 349, posisi dia adalah 858.000 lembar. Ya, dan Pans saat itu kinerjanya jeblok ya. RP 10 dia cuma bisa bagi dividen dan si John dapat cash 8 juta, tapi dia masih bisa serok 24.000 lembar ya. Jadi ingat ya guys, panen sekuritas ini dia bisnisnya kan sekuritas ya. Jadi kadang bisa kadang down banget, dia bisa kadang-kadang terbang banget. Ya, jadi dia nggak menentu secara laba ya, nggak menentu. Bisa tahu-tahu rendah, bisa tahu-tahu tinggi gitu guys ya. Oke, lalu di tahun 2006 ya, Pans ada di RP 340, posisi John 460. Oh iya, 2006 ya, wait, harus copy dulu. Ya, posisi John ada di 882.000 lembar guys ya. 882.000 lembar. Dia waktu itu Pans bagi dividen RP 15 ya dan si John dapat cash 13 juta dan maka dia bisa menyerok 308 sorry 38.000 lembar ya. Ya. Di tahun 2006 ya si John waktu itu panen sekuritas ada di RP 3 sorry tadi udah dari sini ya. Ya dari sini tadi cash 13 juta dan dia dapat 28.000. Sekarang di sini 2007 posisi John ada di 921.000 lembar ya. Saat itu harga di harga 1.250 dan Pan sebagikan dividen RP 30 ya. Si John dapat cash 27 juta ya. Sehingga dia bisa serok 22.000 lembar saham baru ya. Di 2008 nih Pan stock split ya. Setelah ini stock split maka posisinya sorry 921.547 semua kali 2 bentar. 921 kali 2. Stock split 1:2 maka posisinya jadi 1.843.000 lembar ya 1.843.094 ya 18. Ya ini posisi dia di sini ya. Di 2008 nih Pans ini stock split 1:2 ya. Di harga 400 dan lembar saham dia jadi 1 juta lembar 1,8 lembar dan dia bagikan dividen RP 25 ya. Dan ternyata dia dapat 46 juta cash ya. Si John dan dia bisa serok 112.000 lembar saham baru. Di tahun 2009 posisinya John 1,9 juta lembar di harga 495 dan Pans lagi-lagi bagikan dividen 25 ya. 25 dan dia dapat cash 48 juta ya. Udah hampir setara nih ya main investasi awalnya di gas 2009 ya hanya dalam 6 tahun ya 48 juta dan dia bisa serok 69.775 lembar sehingga posisinya di 2010 adalah 2 juta ya 54.000 lembar. Pans ada di harga 610 dan dia bagikan dividen 50. Si John dapat dividen kagetan ya, yang tadinya cuma 48 sekarang dapat 102 juta ya. Dan dia bisa menyerok 126.000 lembar ya. Jadi sekarang posisi John di 2011 2,1 juta lembar
Ya, Pans ada di harga 1384 dan Pans bagikan dividen 80. Si John dapat cash 174 juta guys ya. 174 juta. Eh, dan dia bisa serok 128.000 lembar saham baru. Di 2012 ya, posisi John adalah 2,3 juta lembar. Pans ada di harga 1901 dan dia bagikan dividen 100. Si John dapat dividen 230 juta cash ya. 230 juta cash di sini dan dia berhasil menyerok 121.380 lembar ya. Jadi sehingga posisi John 2013 adalah 2,4 juta ya. Pan saat itu di harga 4.000 ya. Dividennya 115 dan si John dapat 279 juta cash ya. Dan dia bisa menyerok 56.000 lembar saham baru. Posisi John sekarang ada di 2,4 juta guys ya. Saat itu Pans ada di 3.549 ya. Dia bagikan dividen 2014 itu 165 sehingga John dapat RP 410 juta ya. Dan dia dapat 115.000 lembar baru bisa nyerok ya. Di 2015 posisi John adalah 2,6 juta lembar. Pans ada di harga 5.121 dan dia bagi dividen RP 420 John. Jadi saat itu ini kagetan banget ya buat dia si John. Tahu-tahu si John dapat duit 1 miliar. Gila ya guys ya. 2015 dia dapat duit 1 M karena entah gimana Pans bisa dapat 420. Nah, Pans itu bisnisnya kayak gitu guys ya. Jadi bisa tahu-tahu naik banget, lu dapat cash tahu-tahu gede, bisa tahu-tahu turun ya. Turunnya lumayan. Tapi sejauh ini dia nggak pernah bolong bagi dividen. Nah, itu guys ya. So far ya dalam 20 tahun, 23 tahun lah. Itu nggak pernah bolong. Dia dapat 1 miliar ya dari Pans dan dia bisa serok 213.000 lembar saham baru ya. Di 2016 posisinya John adalah 2,8 juta lembar dan di harga 3.555. Pans tahu-tahu ngedrop labanya. Nah, ini ciri khas Pans ya guys ya. Jadi Pans itu kan karena dia bisnis sekuritas bisa tahu-tahu jumbo begini, tahu-tahu tahun depannya bisa ngedrop ya. Tergantung kinerja dia, manuver dia di pasar modal ya guys. Untuk Pans, ya dia at least masih dapat 225 juta. Ya, sebenarnya dia udah senyum-senyum sih di tahun 2016 ini ya. Udah kaya banget dia sebenarnya. Ya, dia bisa serok 63.000 lembar sehingga posisi dia di 2017 adalah 2.870.000 lembar. Pans ada di harga 3.000 dan 108 waktu itu Pans bagi 180 lembar dan dia dapat 517 juta. Ya, 517 juta dan dia bisa serok 168.000 lembar Pans baru Pans ya. 2008 posisi dia 3 juta lembar, Pans ada di 3.300 dan Pans bagikan dividen 320 ya. Dia dapat cash 974 juta ya. Saham ngeri ya Jess ya. Kalau lu pikir-pikir ya cuman taruh segitu tahu-tahu dia dapat cash kayak begini-begini ya. Em, dia dapat cash 974 juta sehingga dia bisa serok 290.000 lembar saham baru. Sehingga posisi dia ada di 3,3 juta lembar di harga 1.633 ya. Dan waktu itu Pans bagi dividen 100, si John dapat cash 333 juta ya. Dan dia bisa serok 204.000 saham baru. 2020 saat Corona ya, posisi dia ada di 35 JT, ya, Pans ada di 1064 harganya. Dia bagikan lagi RP 100 dan si John dapat cash 354 juta ya. Dan dia bisa menyerok 332.000 lembar saham baru ya. Di tahun 2021 posisi dia adalah 3.873.000 lembar di harga 1.474, dividen PAN 100 masih dia dapat cash 387 juta dan dia bisa serok 262.000 saham baru. Posisi dia di 2022 sekarang ada di 4.136.000 lembar ya di harga 1.630. PAN sebagian dividen 150 saat itu dan dia dapat cash 620 juta. Ya, dan dia bisa serok 380.000 lembar saham baru ya. Tahun 2003 nih yang dibagiin tahun ini ya, yang berapa bulan lalu guys, kita dapat lumayan gede tuh. Ya, posisi dia ada di 404 4,5 juta lembar ya di harga 2019 dan
Pans bagikan 250 dan si John dapat 1,1 miliar cash ya. Sehingga dia bisa serok 556.000 lembar saham baru ya, jadi 12%-an waktu itu. 2024 posisi John adalah 5 juta lembar di harga 1.590. Ini kita prediksi di tahun depan ya, karena kan dia udah keluar laporan Q3 ya. Kita udah bisa tebak kira-kira dia bakal bagi dividen di range 151 ya tahun depan ya 2024. Sehingga John berpotensi dapat cash tahun depan 766 juta dan dia bisa serong 482.000 lembar saham baru. Sehingga posisi dia adalah 5,5 juta lembar ya. Yang kalau lu pakai harga sekarang di 1.590 maka total investasinya John dalam 20 tahun ya 21 tahun lah. Jadi 8,8 miliar ya guys. Ya 8,8 miliar ya. Ya, jadi 8.837 lu bagi 50 maka dalam 21 tahun terjadi peningkatan sebesar 176 kali ya atau 17.600%. Gila ya. Ternyata gila ya guys. Pans yang kita anggap biasa aja secara capital gain ya. Ternyata kalau lu akum dividennya lu bisa cetak 176 kali return dalam 21 tahun. Hexa juga yang kita anggap secara capital gain biasa, ternyata kalau lu makan dividennya doang ya, gulung-gulung terus. Hexa aja bisa tembus 288 kali ya, Hexa dalam 20 tahun. Pans ini 176 kali ya dalam ya 21. BBRI 119 kali gue ingat. BMRI 84 kali, ya, BBCA 52 kali dalam 20 tahun ya. UNTR kalau gue nggak salah 40 kali lah, gue lupa. 40 atau 20 berapa gitu lah ya. Ya ini contoh sampel-sampelnya aja ya. Ya, ternyata kita melihat bahwa sebuah emiten yang rutin bagikan DPR-nya di atas 50% ya, apalagi yang 70 80 rutin ya kayak Pans, Hexa gitu ya. Ternyata guys, kita mendapatkan sebuah data kalau lu simulasikan, lu bisa returnnya bisa ngalahin perbankan. Ternyata ya, yang DPR emiten yang dividennya rutin rata-rata 70% ke atas gitu ya. Rutin loh ya. Jumlahnya selalu besar ya. Ternyata lu bakal cuan gede. Ternyata kalau range lu 20 ya 10 tahun ke atas, 5 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas ya. Berarti Pans ini per tahunnya berapa? Ya, kita lihat. 176 kali ya. Satu 176 dikali tadi 21 tahun ya, sampai 2024. Per tahunnya dia ada di kenaikannya adalah 27%. Ya, ngeri ya. 27%. Gede ini. 27% per tahun kenaikannya untuk PAN. 176 kali loh dalam 21 tahun. 27% malah di atas Warren Buffett lah. Warren Buffett aja bilang dia 20%-an per year. Ya, angkanya dia di angka sekitar 20% Warren Buffett ya. Kalau lu bisa dapat yang 27% per tahun ya berarti lu ngeri. Nah, simulasi ini menunjukkan ya guys bahwa semakin besar dividen DPR dan dividen yield yang lu terima per tahun selama itu konsisten itu justru akan lebih mempercepat naiknya portfolio total aset lu ya. Dari hal sederhana doang, sederhana lu cuman dapat dividen lu gulung lagi. Hal sederhana aja yang lu lakukan itu. Namanya naik turun di dunia saham biasa guys ya. Jadi asal lu bisa kontrol ini ya tahu-tahu dividen 11, 19 turun ke 8 itu hal biasa. Tapi dia pasti suatu hari ada momen-momen dia naik, kinerjanya meningkat. Nah, ini guys ya. Yang ngeri saham tuh di situ. Tahu-tahu dari 1 miliar, tahu-tahu turun 222 juta, itu hal biasa guys ya. Untuk hal itu. Ya ini yang mulai kita harus bersahabat sama hal-hal begini ya. Penurunan kinerja, selama perusahaannya masih bagus, nggak apa-apa di hold. Kalau menurut gua, kalau memang ada potensi bahwa itu kita cukup yakin bahwa itu penurunannya terjadi hanya sementara. Ya guys,
Memang ya, kita kan berharap 20 tahun kemudian Pans mencetak kinerja yang serupa meskipun tidak 100% pasti ya. Jadi ingat ya guys, saham itu ada resiko bahwa resiko total perusahaannya bangkrut, rungkat ya itu duit lu hilang. Betul, itu resiko. Ya, jadi lu harus tahu namanya investasi nggak ada yang 100% aman. Saham pun beresiko. Tapi gini, ketika kita sudah melihat track recordnya dia ya, dia sudah bagikan dividen dari tahun 2000 loh. Ini gue cuma ngambil data 2003 ya. Cuman basically udah dari tahun 2000 ya, apa 2001 gitu ya gue lupa. Ya udah bagi dividen. Jadi udah 20 tahun rutin bagi dividen nggak pernah bolong. Sehingga harusnya itu sudah memperkecil kemungkinan kita berada di perusahaan yang busuk. Sudah memperkecil, tidak 100% benar. Tapi at least kita memperkecil resiko kita nyasar di perusahaan jelek itu yang tadinya mungkin bisa ada di angka 50% probability-nya, kemungkinannya. Menurun. Dengan adanya histori seperti ini ya berarti menurun. Jadi kemungkinan ini PAN suatu hari bangkrut tuh kemungkinannya cuma 1%. Bukan nggak mungkin, gue nggak bilang nggak mungkin ya. Cuman 1%. Nah, sehingga itu memperkecil resiko lo. Nah, investasi kalau lo tanya sama yang udah sesepuh-sesepuh ya, sebenarnya intinya bukan beggar dulu, tapi memperkecil resiko. Ya, kalau lo datang-datang di pasar modal ya, inti yang ada di kepala lo adalah beggar. Itu lo bentar-bentar, lo sebentar lost dah. Kayak gitu lo sebentar nangis. Ya, tapi di mana-mana kalau lo tanya yang udah bener-bener jago ya dalam invest itu dia pasti akan bilang investasi yang pertama itu adalah memperkecil resiko. Itu dulu. Masalah beggar next aja lah belakangan. Yang penting lo amanin dulu duit lo. Ya di duit di emiten yang jelas. Oke guys, ternyata cukup mengejutkan juga returnnya Pans ya dalam 20 tahun. Semoga dalam 20 tahun ke depan dia juga bisa mencetak prestasi yang sama ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.